والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, hadirin para jamaah rahimakumullah. Pertama, mari senantiasa bersyukur kepada Allah. Bersyukur dalam artian menggunakan segala nikmat yang telah Allah berikan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, afiat, barokah umur, tetap dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua dapat barokah dari majelis ilmu yang kita hadiri ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, masih seputar fawaid atau keistimewaan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-tsaniyata asyrata. Adapun faidah atau keistimewaan yang ke-11, annaha sesungguhnya sholawat sababun bisa menjadi sebab lil qurbil abdi untuk dekatnya seorang hamba minhu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati, di hari kiamat. Orang yang senantiasa istiqomah baca sholawat, maka sholawatnya tersebut bisa menjadi sebab nanti di akhirat dia memiliki kedudukan dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang paling logikanya begini. Misalnya ada seorang presiden datang ke Bogor, kita pun ingin, kita pun pergilah karena ada presiden tadi datang, kita pergi ramai-ramai. Tentu kita yang pergi itu karena kita bukan orang yang kenal dengan presiden, tidak dikenal presiden, pasti tempat kita jauh sekali. Kalau perlu di belakangnya belakang. Tapi kata Bapak, tidak usah, saya mau pergi pertama. Meskipun Bapak niat pergi awal-awal, orang belum datang, Bapak ada duduk, memang bahasanya tetap Bapak tak akan berada di sampingnya. Karena apa? Karena dijaga ketat, dikawal ketat, dan lain semacamnya. Intinya kita pasti kepengen duduk atau berada di sampingnya. Atau misalnya yang datang ke sini, misalnya ada seorang ulama besar, kita mengidolakannya, datang ke tempat kita di Bogor, pasti kita akan berharap bisa duduk di sampingnya, bisa bersalaman dengannya. Itu harapan setiap orang. Begitu juga nanti di hari kiamat, ketika kita semua berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di situ seluruh manusia berkumpul, mulai dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Dan yang paling menonjol nanti di hari kiamat itu adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang akan terpana melihat Rasulullah, dan semua orang pengen berada di samping Rasulullah. Semua orang, tak terkecuali kita, semuanya pengen. Nah, sampai-sampai kan dalam Maulid itu disebutkan dalam situ Duror, wahdina nahja sabili kaibihi nus'ad wa nursyad Rabbi ballighna bijahi fi jiwarihi khairu maq'ad.
Rabbi ballighna bijahihi, dalam serangkal itu, ya Allah, sampaikan, berikan kami kedudukan dengan sebab kemuliaan Rasulullah. Kedudukan apa? Fi jiwarihi, berada nanti di hari kiamat di sampingnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam berjanji, marra'a wajhaka yas'ad, ya karimal walidaini, hauduka as-saffil mubarrak, wirduna yauman nusyuri. Man, barang siapa ro'a, yang melihat wajhaka, wajahmu wahai Nabi, yas'ad, pasti beruntung, pasti selamat, pasti bahagia. Ya karimal walidaini, hai manusia yang mulia kedua orang tuanya. Hauduka as-saffil mubarrak, hauduka, adapun telagamu, as-safi yang bening, al-mubarrak yang dingin, wirduna, nanti di akhirat kami semua akan mendatangi telaga itu. Yauman nusyuri, di hari kiamat atau di hari berkumpulnya manusia. Sebelum orang itu masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, di luar surga itu Pak, ada namanya haud. Haud itu telaga. Inna a'toina kal kautsar. Nama telaganya Al-Kautsar. Seluruh para nabi-nabinya Allah itu punya telaga. Telaga itu mirip sungai Pak, cuman bukan sungai. Istilah telaga itu bukan danau, lebih kecil dari danau tapi lebih besar dari sungai. Telaga, kolam yang berisi air. Nah, setiap nabi punya telaga, punya kolam yang berisikan air. Tapi dari sekian nabi yang punya telaga, telaga yang terbaik itu adalah Al-Kautsar. Dan itu hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tepian telaga Kautsar itu banyak dayung-dayungnya. Gayungnya sudah banyak, centongnya sudah banyak, gelasnya sudah banyak. Saking banyaknya gelasnya nanti, atau dayungnya atau centongnya itu, kata para ulama, banyaknya seperti banyaknya bintang di atas langit, seperti banyaknya bintang di langit, tak terhitung saking banyaknya gelas itu. Al-Kautsar itu diminum oleh siapa? Diminum oleh seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan telaga Kautsar itu minum. Disebutkan dalam kitab, siapa yang minum telaga Kautsar itu sekali saja, satu tegukan masuk airnya ke dalam tubuh kita, maka selama-lamanya kita tidak akan pernah merasakan haus. Itu hebatnya Kautsar. Nah, ada yang istimewa nanti. Umat Rasulullah itu datang ke telaga Kautsar, ada yang mengambil gelas, mengambil air, minum sendiri. Tapi ada yang istimewa. Ketika dia datang ke telaga Kautsar, yang mengambilkan, dia tidak mengambil sendiri, tapi yang mengambilkan adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah mengambilnya tidak pakai gelas, Bapak, tapi Rasulullah mengambilnya memakai telapak tangannya, diminumkan kepada umat itu. Bayangkan betapa senangnya umat itu yang memiliki kedudukan nanti di akhirat, yang ketika berada di telaga Kautsar, dia diminum langsung dari telapak tangan Nabi, tidak minum dari gelas, tidak minum dari bahan-bahan yang lainnya, tapi dia minum langsung, diambilkan oleh Nabi dengan telapak tangannya sendiri, diminumkan kepada umat itu. Nah, itu kedudukan yang luar biasa, senangnya bukan main itu. Mudah-mudahan Allah berikan kedudukan seperti itu kepada kita. Di antara caranya adalah sholawat. Inna awlan nasi di yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya paling banyaknya, paling dekatnya umatku nanti, di manusia nanti di hari kiamat kepadaku, kedudukannya paling dekat
orang yang paling banyak bersolawat kepadaku, kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian at-thalitsata asyrata, faidah yang ke-13, annaha taqumu maqama shadaqati lidil usrati. Sesungguhnya sholawat itu menduduki kedudukan sedekah lidil usri bagi orang yang mempunyai kesusahan. Ada orang bersedekahnya macam-macam. Ada orang yang bersedekah karena dia memiliki harta yang banyak. Tapi ada orang meskipun hartanya sedikit atau hartanya terbatas, tapi dia tetap sedekah. Kan sebenarnya sedekah kan begitu, Pak. Orang bersedekah itu kan jangan nunggu banyak. Kalau saya begini, saya akan begini, tak usah. Karena sedekah itu sesuai apa yang kita punya. Hari ini kita punya 100.000, ya dari 100.000 itu jangan nunggu bapak punya duit 1 juta baru nak sedekah. Kenapa hari ini tidak sedekah? Tunggu loh, duit saya kok udah berkumpul 1 juta baru saya nak sedekah. Nah itu biasanya kalau udah kumpul 1 juta nunggu 2 juta apa? Kalau udah kumpul 2 juta nunggu 3 juta. Akhirnya sampai meninggal tak sedekah-sedekah. Sedekah itu jangan nunggu banyak, tapi sedekah sesuai dengan apa yang ada, apa yang kita punya dan yang kita bisa. Karena di dalam sedekah itu yang dihitung itu bukan nilai sedekahnya, Pak, bukan nominal sedekahnya, tapi yang dihitung itu adalah persen sedekahnya, persentasenya, bukan nominalnya. Contoh, bapak hari ini punya uang 1 juta. Ada orang minta sumbangan kepada bapak untuk pembangunan masjid. Bapak sumbangkan 500.000. Lalu tetangganya bukan 500.000 dia nyumbang 500 juta. Lebih banyak mana sedekah bapak yang 500.000 dengan sedekah tetangganya yang 500 juta? Kalau urusan nominal mungkin lebih banyak tetangganya, tapi urusan pahala tunggu dulu. Belum tentu sedekah yang 500 juta mengalahkan pahala yang 500.000. Karena yang dihitung dalam sedekah itu persentasenya. Tetangganya sedekah nyumbang ke masjid 500 juta, duitnya berapa? 500 miliar. Nyumbang 500 juta, berarti 10%-nya. Sedangkan tetangganya punya uang 1.500.000, dia sedekahkan, dia sumbangkan, berarti dia telah bersedekah 50% dari hartanya. Mana banyak? Banyak 50% daripada 10%. Itu. Jadi bukan, jangan lihat. Terkadang kita melihat itu adilnya Allah. Kalau manusia itu kan yang dilihat nominal, Pak. Tengok daftar sumbangan pembangunan masjid. Si A 500.000, si B 500 juta, si C 50.000. Jangan bapak melihat ketika tulisannya 50.000, aduh pelitnya untuk masjid 50.000. Tengok dulu yang 50.000 itu siapa. Kalau memang dia waktu itu duitnya cuma 100.000, 50.000 dia sedekahkan, 50% berarti dia sedekah, Pak. Jadi buka sedekah itu jangan nunggu banyak, tapi sedekah ketika kita ada dan apa yang kita punya. Itu yang paling penting. Nah, orang yang bersedekah meskipun dia dalam keadaan sulit tapi tetap bersedekah, pahalanya 10 kali lipat dari bersedekah ketika dia dalam keadaan lapang, dalam keadaan banyak. Orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW itu bisa dapat pahala sedekah seperti sedekahnya orang yang dalam keadaan susah. Itu luar biasanya solawat.
Ar-rabi'ata asyrata, faedah yang ke-14, annaha sababun liqada'il hawaiji, annaha sesungguhnya sholawat sababun itu bisa menjadi sebab liqada'il hawaiji, untuk tercapainya hajat-hajat. Sholawat itu bukan hanya sekedar Allah berikan pahala, tapi terkadang Allah berkehendak mencapaikan cita-cita kita sebab sholawat yang kita baca. Makanya biasanya diajarkan orang kalau punya hajat baca sholawat naliyah. Wa sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tuqda bihil hawaij. Banyak para ulama itu punya hajat sekian, baca sholawat sekian, baca sholawat sekian. Jadi keistimewaan sholawat bukan hanya dapat pahala, tapi juga bisa menjadi sebab Allah mencapaikan atau mewujudkan cita-cita kita sebab sholawat. Terus kemudian as-sadisata al-khamisata asyrata, yang ke-15, annaha sababun li sholatillahi 'alal musalli wa sholati malaikatihi 'alaihi. Orang yang baca sholawat tersebut, sholawat yang dia baca akan menjadi sebab Allah menurunkan rahmat kepadanya, dan Allah mendoakan rahmat kepadanya, dan malaikat mendoakan rahmat kepadanya. As-sadisata asyrata, yang ke-16, annaha zakatun lil musalli wa taharatun lahu. Sholawat itu, annaha sesungguhnya sholawat, zakatun itu bisa menjadi pembersih, lil musalli untuk orang yang baca sholawat, wa taharatun dan penyuci atau mensucikan, lahu bagi dia, bagi orang yang baca sholawat. Disucikan dari apa? Disucikan dari dosa. Dibersihkan daripada apa? Dibersihkan daripada pengaruh-pengaruh yang tidak bagus, sifat-sifat yang tidak bagus, hati-hati yang kotor, hati-hati yang tidak bagus. Hati yang tidak bagus, hati yang kotor itu bisa dibersihkan lewat sholawat yang dibaca. As-sabi'ata asyrata, yang ke-17, annaha sababun li tabsyiril abdi bil jannati qabla mauti. Dzakarahu al-Hafidz Abu Musa fi kitabih wa dzakara fihi haditsan. Sholawat itu juga bisa menjadi sebab kabar gembira bagi seorang hamba sebelum kematiannya. Itu pernah saya sampaikan. Kalau ada orang baca sholawat istiqomah setiap hari 1000 kali baca, ada yang mengatakan 100 kali, tapi yang lebih kuat pendapat mengatakan yang kuat, lebih kuat pendapat yang mengatakan bacanya 1000 kali setiap hari istiqomah. Maka orang tersebut tidak akan mati kecuali melihat kedudukannya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum rohnya sempurna dicabut oleh Allah, dia melihat tempatnya di surganya Allah. Disitulah dia tidak takut lagi mati. Sebenarnya pada hakikatnya Pak, kita semua orang hidup ini dengan mati itu takut ini takutlah bahasanya akan meninggalkan ini dan lain semacamnya. Cuma rasa takut itu akan hilang ketika dia melihat tempat kedudukannya di surganya Allah SWT. Itu hilang. Akhirnya dunia ini tak nikmat lagi. Kenapa? Sudah ada yang lebih nikmat. Dia nampak kedudukan. Akhirnya dia tidak takut lagi mati dan siap dicabut rohnya oleh Allah SWT. Itu diantaranya keistimewaan orang yang baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya disebut dalam kitab, ada orang yang sangat takut mati. Waktu hidup takut dia mati, tapi lebih takut lagi menjelang kematiannya. Sebelum mati, Allah tampakkan kedudukan dia di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dia nampak, karena dia
nampak sesuatu yang sangat menakutkan dan itu akan menjadi tempat dia, maka dia mati dalam keadaan takut dengan mati. Maka biasanya aneh-aneh matinya, berubahlah wajahnya, berbunyi seperti bunyi anak unta yang tercekik dan lain sebagainya, tanda-tanda orang mati su'ul khotimah. Nah itu semuanya orang akan melihat kedudukannya. Nah, orang yang istiqomah baca sholawat itu di antara fadilahnya, nanti sebelum dia meninggal, ruhnya dicabut oleh Allah, dia akan melihat kedudukannya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikannya kepada kita. Kemudian as-saminata asyarata, yang ke-18, annaha sababun lin najati min ahwali yaumil qiyamah. Sesungguhnya sholawat sababun bisa menjadi sebab lin najati untuk selamat min ahwali yaumil qiyamati, dari hal-hal yang menakutkan yaumil qiyamati, di hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat itu Pak, bukan hanya sekedar ada neraka, bukan hanya sekedar ada timbangan amal, bukan hanya itu. Tapi di hari kiamat itu akan kita melihat penduduk-penduduk, orang yang ada nanti di mahsyar di hari kiamat itu akan melihat hal-hal yang sangat menakutkan. Misalnya, ada nanti orang yang melihat kelompok manusia yang tenggelam dengan keringatnya. Saking panasnya dia berkeringat, saking sempitnya dia berkeringat, keringatnya ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, bahkan ada yang sampai pusat, bahkan ada yang sampai bahunya. Itu semuanya menakutkan nanti di hari kiamat. Ada lagi yang matahari hanya sejengkal dari, seperti matahari yang sejengkal di atas kepala. Ada lagi yang diperlihatkan nanti di hari kiamat, orang-orang yang ditimbang oleh Allah di mizan, di timbangan amal itu, lalu kemudian berat ke kiri dan lain sebagainya. Menakutkan semua. Tapi orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, di antaranya nanti tak akan melihat hal-hal yang menakutkan itu. Ibarat begini Pak, contohnya begini, ada orang masuk penjara. Di penjara itu dia menyaksikan ada yang disiksa, ada yang begini, ada yang dijitukan. Sebelum sampai giliran dia disiksa, dia pasti udah takut duluan. Kenapa? Udah melihat hal-hal yang menakutkan. Dan di hari kiamat tuh ditampakkan semua yang dilempar ke dalam api neraka, lalu kemudian badannya membesar. Kata para ulama, saking besarnya dia itu, orang yang dilempar ke api neraka itu, gigi bawah ke gigi atas itu jaraknya seperti besarnya gunung Uhud. Saking besarnya dia. Orang manusia itu ketika dilempar ke dalam api neraka itu, ibarat kita logikanya itu, percontohannya itu seperti kerupuk Pak, yang sudah kering dimasukkan ke minyak yang sudah mendidih. Ketika dimasukkan kerupuk yang sudah kering itu ke minyak yang sudah mendidih, pasti langsung mengembang. Besar-besar manusia yang dilemparkan ke dalam api neraka itu, perutnya membesar, akhirnya pecah. Dari perut itu dia akan mengalir darah, mengalir nanah. Darah dan nanah yang mengalir itu akan membentuk sebuah sungai, yang setiap penduduk neraka akan dilemparkan ke sungai. Sungai darah dan nanah. Darah nanah dari mana? Dari perut-perutnya orang-orang yang dimasukkan ke dalam api neraka itu. Itu semuanya disaksikan, dilihat, diperlihatkan. Orang yang baca sholawat selamat akan menjadi sebab sholawat tersebut. Sholawat yang dibaca akan menjadi sebab dia diselamatkan oleh Allah dari hal-hal yang menakutkan nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin.
At-tasi'ata asyrata, yang ke-19, annaha sababun li raddin nabiyyi as-salata was-salama 'alal musalli wal musallim 'alaihi. Faedah yang ke-19, orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad menjadi sebab solawatnya dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi dalam hadisnya, yang artinya tidak ada seorang Islam, seorang Muslim yang bersolawat kepadaku kecuali ruhku, kata Nabi, Allah kembalikan ke jasadku dan aku menjawab salamnya, solawatnya yang ia ucapkan kepadaku. Setiap kita baca Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, maka roh Nabi Muhammad dibalikkan oleh Allah kepada jasadnya dan menjawab salam kita, menjawab salawat kita. Itu luar biasanya salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan kita istiqomah dan mudah-mudahan kita bisa memperbanyak salawat meskipun bukan dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan berjalan. Biasakan baca sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita baca sendiri sholawat aja, baca sholawat sendiri, fadilahnya luar biasa. Lalu bagaimana kalau Bapak kita semua mengajak orang lain baca sholawat? Wah, itu luar biasa lagi. Maka mudah-mudahan apa yang disampaikan ini jadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, mendatangkan keridhaan Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.